fungsi trigonometri. Materi ini diambil dari bukunya Thomas, referensi pertama, subbab 1.3. Yang pertama akan kita pelajari itu adalah tentang sudut. Nah, sudut itu biasanya diukur dalam degree atau radian. Nah, secara umum kita mengenal sudut-sudut istimewa ya. Sudut-sudut istimewa itu disajikan di sini di tabel 1.1. Dia disajikan dalam bentuk degree dan radian. Kalau degree itu biasanya kita punyanya min 180 kayak gitu. Kalau dalam radian itu adalah min pi. Nah, di sini kita tahu bahwa pi radian itu sama saja dengan 180 derajat kayak gitu. Berarti artinya di sini 1 radian itu berapa? 180 dibagi dengan pi. Kayak gitu kan ya? Kemudian kita juga tahu bahwa 1 degree itu berapa? Kalau berdasarkan itu bahwa 1 pi radian itu adalah 180, berarti 1 degree-nya berapa? Ya. Itu sama saja dengan pi per 180. Kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini diringkas dalam bentuk tabel bahwasanya kalau saya punya dalam degree itu adalah min 180, maka dalam radian itu adalah min pi. Kemudian kalau min 135 itu sama dengan saja dengan min 3 pi per 4 dan seterusnya di sini ya. Jadi nanti kalian harus mengenali kalau misalnya nanti kedepannya kita menyebut pi per 4 itu maksudnya berapa? Pi per 4 itu artinya dalam degree itu adalah 45 kayak gitu. Nah, nanti biasanya selama kita perkuliahan kalkulus kita akan lebih sering menggunakan untuk ukuran radian kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita akan mengenal sudut dalam posisi standar. Posisi standar dalam bidang XY itu kayak gimana gitu. Nah, dalam bidang XY berarti kita membuat kartesian. Ini warna pensil saya kelihatan jelas nggak? Berarti di sini saya punya bidang XY, ke sana sumbu X gitu ya. Kemudian ke sana sumbu Y kayak gitu. Nah, kemudian dalam bidang XY sudut itu posisinya kita tahu di sini sumbu X positif. Sumbu X positif ini biasanya disebut sebagai inisial ray atau sumbu sinar awal. Kemudian nanti kita akan punya terminal ray atau sinar akhir. Misalnya di sini saya punya sinar akhirnya di sini. Ini disebut sebagai terminal ray. Sinar akhir. Nah, sudut itu di mana? Sudut itu dia diukur dari inisial ray atau diukur dari sumbu sinar awal ke terminal ray ke sumbu sinar akhir. Berarti diukurnya dari titik ini ke sana. Nah, di sini kita punya beberapa aturan. Tadi kita tahu bahwa sudut itu diukur dari inisial ray ke terminal ray. Nah, kemudian nanti untuk perjalanan dari inisial ray sampai ke terminal ray itu arahnya gimana? Kalau dia arahnya berlawanan dengan jarum jam, maksudnya berlawanan arah dengan arah jarum jam, dia nanti tandanya akan positif. Tapi kalau dia searah dengan jarum jam, arah jarum jam ya, maka nanti tandanya akan negatif. Nah, sekarang misalnya saya buat inisial ray di sini, terminal ray di sana. Maka sudut yang dibentuk saya membentuknya arah ke sana. Ini berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam? Berlawanan arah, berarti tandanya positif. Misalnya antara inisial ray sama terminal ray di sini dia membentuk sudut
theta sebesar pi per 4. Kalau pi per 4 berarti di sini tandanya positif. Itu. Oh, berarti besar sudutnya di sini antara inisial R sama terminal R itu adalah pi per 4. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa besarnya sudut kalau di posisi standar di bidang XY itu dia selalu diukur dari sumbu sinar awal. Sumbu sinar awal ini dia identik dengan sumbu X positif kayak gitu. Nah, misalnya nanti saya punya terminal R-nya di sana kayak gitu. Berarti nanti besar sudutnya kalau diukur dari inisial R, ya berarti nanti dari ini ke sana nanti dia membentuk sudut sebesar berapa, misalnya alfa kayak gitu ya. Alfanya berapa? Ya tergantung ini berapa besar sudutnya kayak gitu. Nah, selanjutnya apakah ini hanya seperti ini saja? Ya tentunya tidak. Misalnya saya punya kasus lain. Tadi di sini saya punya sumbu X yang positif. Sumbu X positif itu identik dengan inisial R. Kemudian dari inisial R ini saya punya terminal R. Terminal R-nya di sini nih. Ini terminal R. Kemudian ini tadi inisial R. Nah, tadi sudut itu adalah sudut yang dibentuk antara inisial R dan terminal R. Besarnya berapa? Besarnya tergantung dari arahnya tadi kita membentuk sudutnya gimana. Kalau misalnya di sini kasus yang kedua, saya membentuk sudutnya antara inisial R sama terminal R, saya bentuk seperti ini nih. Ini besar sudutnya. Ini arahnya ke arah sini. Arahnya berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam? Searah jarum jam. Nah, berarti nanti di sini tandanya itu adalah misalnya besarnya sudut theta itu ini nanti tanda dari sudut ini dia tandanya negatif. Kayak gini. Tapi kalau dia berlawanan arah jarum jam nanti tandanya positif kayak gitu. Misalnya di sini saya ambil contoh. Saya punya sumbu sinar awal di sana, sumbu X positif gitu ya. Ini sumbu Y. Nah, kemudian saya punya inisial terminal R di sini. Dia ke sini membentuk sudut sebesar theta. Sebenarnya besar sudutnya sendiri itu adalah 3 pi per 4. Diukur dari sini ke sini. Tapi karena arahnya searah jarum jam berarti di sini jadi min 3 pi per 4 kayak gitu. Kalau misalnya saya ukur dari sini boleh nggak Bu? Boleh aja silahkan. Tapi berarti kira-kira berapa besarnya sudut di sini? Seperempat mungkin Bu. Kok seperempat? Sisanya? Sisanya ini kalau satu lingkaran penuh kan 2 pi. Per 6. Dikurangi dengan besarnya ini. Ini tadi kan 3 pi per 4. Berarti berapa? 5 per 4 pi. 5 per 4 pi. 5 per 4 pi. Masa sih? Ini 4 pi per sebentar. Ini kan awalnya 8 pi per 4 dikurangi 3 pi. Ya, 5 per 4 pi ya. Kemudian tandanya positif atau negatif? Positif. Nah, berarti besarnya sudut ini adalah 5 per 4 pi kayak gitu. Nah, kemudian kita misalnya punya contoh kasus lain kayak gini nih. Ini sumbu X ke sana sumbu Y. Kemudian di sini saya punya sudut misalnya ini inisial R-nya. Kemudian di sini terminal R-nya. Nah, kemudian membentuk sudut sebesar pi per 4 di sini. Karena dia ke arah sana ya, berlawanan arah jarum jam, berarti sudutnya positif. Namun, saya iseng nih, mau ukurnya dari sini, tapi saya puter. Ini ke sini muter, 1 kali putaran dulu, baru nanti balik ke sini. Maka besarnya sudut ini tadi berapa? Muter, balik lagi ke sini. Berarti besarnya sudut ini berapa? Putaran ini tadi 9 per 4 pi. Oke, berarti awal mulanya dari mana? 1 putaran penuh itu berapa? 2 pi 2 pi. ditambah dengan yang ini tadi pi per 4. Berarti jadi berapa di sini?
9 9 pi per 4. 9 pi per 4. Nah, itu ya. Paham? Paham. Oke. Paham. Ini tentang posisi standar dalam bidang XY untuk suatu sudut. Kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau di SMA dulu, kalian mungkin sudah mengenal ya, dan sudah pasti mengenal kalau saya punya segitiga siku-siku kayak gini. Kemudian misalnya di sini saya notasikan X, ke sana Y, ke sana R, dan di sini saya punya sudut theta. Di sini siku-siku. Kalian pasti sudah mengenal sin theta itu apa? Depan miring. Y per R. Y per Berarti R. apa? Y per R. Kemudian cos theta-nya X per R. X per R. Kemudian tangen theta-nya Y per X. Y per R. Y per X. X ya. Pangkas samping kan? Muka per samping kan? Iya. Kemudian kalian juga sudah mengenal yang namanya kosekan. Kosekan theta-nya berarti apa? R per Y. R per Y. Kemudian R. sekan theta-nya R per X. R per R per X. X. Kemudian kalau kotangan theta-nya X per Y. X per Y. Nah, ini adalah 6 fungsi dasar untuk suatu fungsi trigonometri. Jadi kalian harus mengenali ini ya. Nah, kemudian dari sini kalau kita perhatikan di sini tangen theta itu adalah Y per X. Kemudian kosekan theta itu R per Y, sekan theta R per X, kotangan theta itu X per Y. Nah, dari 6 sifat ini tadi muncul lagi nih di sini. Tangen theta itu kan sebenarnya Y per X. Apa hubungannya antara sin sama cos? Tangen theta berarti apa? Sin per cos. Sin per cos. Ya, kayak gini. Kemudian apa lagi? Sekan theta apa? Super cos. Seper cos. cos theta. Seper cos. Kemudian kotangan theta sama dengan apa? 1 Satu plus per cos. Satu per tangen Y theta. etan. Kemudian kosekan tetanya apa? 1 per sin. 1 per sin. sin Sin. theta kayak gini. Nah, tapi hati-hati di sini. Kalau tangen theta itu adalah sin theta per cos theta, di sini akan terdefinisi ketika apa? Cos tetanya tidak 0. Kemudian untuk sekan theta ini kan 1 per cos theta. Ini akan terdefinisi ketika apa? Cos tetanya tidak 0 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian tadi dari sini segitiga ini kalau kita perhatikan saya punya X, Y sama R di sana. Bisa juga kalau misalnya saya punya suatu lingkaran gitu ya. Lingkaran, persamaan lingkaran di bidang XY kalau digambarkan kurvanya itu adalah misalnya seperti ini kayak gitu. Nah, ini adalah lingkaran dengan jari-jari R. Misalnya ini lingkaran dengan jari-jari R, berarti di situ R, di sini min R kayak gitu ya. Nah, kalau saya punya di sini R-nya, saya punya titik pada lingkaran itu, misalnya titik P. Titik P ini adalah X, Y kayak gitu. Nah, kemudian di sini karena tadi lingkaran jari-jari R, berarti kalau saya tarik jari-jari di situ, jari-jari ini panjangnya pasti akan sebesar R kayak gitu kan ya. Nah, berarti kalau saya punya titik P, X, Y di sini, berarti ini nanti X-nya itu adalah di sini, kemudian Y-nya di situ kayak gitu. Nah, tadi misalnya si jari-jari yang di sini tadi, misalnya di sini titik O gitu ya. Antara titik O dengan P, ini saya anggap sebagai terminal re, berarti nanti saya akan punya sudut yang dibentuk dari inisial re tadi ke terminal re ke sana, misalnya sejauh theta kayak gitu. Nah, berarti dari sini juga kita bisa mendapatkan bahwasanya sin theta itu apa berdasarkan gambar ini. Ya, sama ya. Sin theta apa? Berdasarkan gambar ini. Ya, karena di sini Y, di sini X Y berarti per ya. X. Ya sama saja Y per R. Y Balik per- lagi ke sana gitu kan ya.
Cos theta akan sama dengan apa? X per R juga. Kemudian tangen theta juga sama dengan Y per X, kayak gitu. Nah, ini adalah rumus dasar atau fungsi trigonometri dasar, itu ada sebanyak 6, yaitu sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotangen, seperti itu. Nah, ini tadi diturunkan dari segitiga siku-siku ini. Oke. Selanjutnya dari situ tadi karena kita tahu bahwasanya rumus sin theta, cos theta, tangen theta itu seperti itu. Misalnya saya punya suatu segitiga yang bentuknya kayak gini. Saya punya segitiga siku-siku yang panjangnya di sini 1, panjang di sana 1. Berarti ini kan sebenarnya segitiga siku-siku yang juga sama kaki, kayak gitu kan ya? Berarti kalau di sini siku-siku panjangnya antara ini ke sini berapa? Akar 2. Nah, kemudian di sini akar 2 karena siku-siku, di sini sudutnya besarnya berapa? 90. 90. Kalau dalam radian berapa tadi? Pi per 2. Pi per 2. Pi per 2. Di sini pi per 2. Berarti sini sisanya berapa di sini? Pi per 4. Ya, di sini pi per 4. Di sini Pi per pi per 4. 4. Nah, selanjutnya di sini kita mau melihat nilai sin di sudut ini. Berarti itu tetanya sama dengan pi per 4. Berarti sin pi per 4 berapa berdasarkan segitiga itu? Setengah akar 2. Muka per miring kan tadi? Sin K miring. Iya. Muka per miring berarti 1 per akar 2. 1 per Berarti akar berapa ini? 2. 45. Setengah akar 2. Kayak gini kan? Iya. Paham? Paham. Cosnya Paham. berapa? Paham, Bu. Cos pi per 4 dari segitiga ini berapa? Cos 1 miring. per akar 1 2. per akar 2. Berarti setengah akar 2. Kemudian apa lagi? Tan K samping, muka per samping, tangan. Pi per 4. Berapa? 1. 1. Nah, berarti dari segitiga ini kita mendapatkan nilai sin, cos, serta tangen pada saat nilai tetanya pi per 4, kayak gitu. Nah, misalnya saya punya segitiga lagi, bentuk segitiganya kayak gini. Sebentar. Bentuk segitiganya, segitiga siku-siku seperti ini. Ya ampun. Ini besarnya 1, di sini besarnya akar 3. Ini siku-siku. Siku-siku berarti pi per 4. Berarti panjang ini berapa? 2. 2. Kemudian di sini membentuk sudut pi per 6, di sini pi per 3. Nah, sekarang saya mau melihat di sini. Di situ tetanya diambil pi per 3. Berarti berdasarkan segitiga ini nanti kita akan mendapatkan sin pi per 3 berapa? Akar 3 per 2. Kemudian selanjutnya cos pi per 3 berapa? Cos miring. 1 per 2. Kemudian tangen pi per 3 berapa? Akar 3 per 1. Kayak gini. Kemudian sekarang di sini nih, ini pi per 6. Berarti di situ tetanya sama dengan pi per 6. Berarti nanti kita akan mendapatkan sin pi per 6-nya berapa? Sekarang mukanya di sini. Setengah. Ya, berarti 1. setengah. Itu kan ya? Kemudian cos pi per 6-nya berapa? Akar 3 per 2. Akar 3 per 2. Selanjutnya tangen pi per 6 berapa? 1 per akar 3. 1 per akar 3. Tidak lain sepertiga akar 3. Kayak gitu. Nah, dari sini kita sudah tahu nih untuk theta pi per 4, theta pi per 3, theta pi per 6
nilai-nilai trigonometri di sini, sin cos tangannya sudah ketemu kayak gitu. Nah, berarti selama ini kan kita mengenal langsung kan ya, sin pi per 4 itu berapa? Dihafal. Setengah akar 4, setengah akar 2 gitu. Kemudian cosnya berapa? Setengah akar 2. Ini sebenarnya pada dasarnya asal mulanya dari sini. Kayak gitu. Nah, sedangkan untuk sudut-sudut istimewa yang lain gimana caranya untuk melihatnya? Kalau di sini kan tadi, oh ya saya dapat nih pi per 4, pi per 3, pi per 6. Hasil sin kostannya sudah kita dapat seperti itu masing-masing. Nah, sekarang untuk yang sudut istimewa lainnya, kita bisa melihatnya. Kalau di SMA dulu mungkin kalian sudah juga mengenal identifikasi di masing-masing kuadran. Kalau saya punya di sini sumbu X, ke sana sumbu Y, maka saya punya 4 kuadran nih. Kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, di kuadran 1 ini, siapakah yang nilainya positif? Semuanya, Bu. Semuanya. Berarti di sini kita tulis all positif. Positif. Tuh, semuanya positif. Maksudnya semuanya itu siapa? Sin, cos, Sin, kan cos, semuanya tan. nilai positif. Kemudian kalau di kuadran 2, siapa yang positif? Sin, Bu. Sin positif. Kemudian kalau di kuadran 3, siapa yang positif? Tan, Bu. Tangan. Kos. Kemudian kalau di kuadran 4, siapa yang positif? Kos. Positif. Nah, biasanya kita untuk memudahkan ini menghafalnya ya, kita pakai singkatan ini. Apa ini? Kepanjangan dari apa? Cos all sin tan. Cos all sin tan gitu ya. Nah, kalau kita mau kaitkan dengan kalkulus, ini adalah kalkulus. Kemudian A-nya itu aktivitas, activity gitu ya. Aktivitas, kemudian S-nya student, kemudian thinking. Jadi kalkulus itu adalah aktivitas siswa untuk berpikir gitu. Jadi kita harus mikir di kalkulus ya, tidak boleh nggak mikir kayak gitu. Nah, ini untuk memudahkan kita dalam mengingat mana yang posisi di posisi masing-masing kuadrat itu yang positif siapa, sinkah, koskah, atau tangan, ataukah semuanya kayak gitu. Nah, kemudian dari masing-masing ini nanti kita bisa mendapatkan nilai sudut istimewa yang lainnya. Misalnya tempatnya di sini nggak cukup, saya bawa ke sini nih. Tadi misalnya saya punya suatu lingkaran yang tadi saya bawa ke sini kayak gitu ya. Saya punya sekarang lingkarannya itu adalah suatu lingkaran dengan jari-jari 1. Ini sumbu X, ke sana sumbu Y. Nah, ini lingkaran dengan jari-jari 1, di sini 1, berarti 1, min 1, min 1, kayak gini. Nah, kemudian kalau saya ambil titik di sini, titik P, itu ya, berarti titik P itu adalah X, Y. Kemudian saya tarik dari pusat sini ke sana, nanti saya akan punya jari-jari. Jari-jari ini nilainya 1. Nah, kemudian ketika saya anggap antara titik pusat dengan titik P ini tadi merupakan terminal ray, maka saya akan punya besarnya sudut yang diukur dari inisial ray. Misalnya di sini dia membentuk sudut sebesar 2pi per 3. Karena arah positif berarti ini tandanya positif gitu ya, 2pi per 3. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung berapa besarnya si cos 2pi per 3 sama sin 2pi per 3. Nah, kemudian nanti ketika kita dapat nilai cos 2pi per 3 dan sin 2pi per 3, nanti kita bisa mendapatkan nilai tangannya. Karena tangan tadi berdasarkan yang sebelumnya bahwa tangan itu adalah sin per cos kayak gitu. Nah, berdasarkan gambar ini, sekarang perhatikan di sini titik P itu adalah X, Y. Berarti ini terkait dengan X yang di sini sama terkait dengan Y yang di sana. Kayak gitu kan ya. Tadi kita tahu bahwa X tadi, sin theta tadi Y per R. Berarti dari sini
sin theta sama dengan Y per R. Berarti Y-nya sama dengan apa? Kalau saya punya hubungan ini. 1. R sin theta. R Sin kali theta. Kemudian X-nya sama dengan apa? Kalau seperti ini. Y kali sin theta. Y R kali cos cos theta. theta. Nah, sedangkan pada kasus yang kita hadapi tadi, R-nya siapa? Besarnya berapa R-nya? 1. Berarti X-nya tinggal cos theta, kemudian Y-nya sama dengan siapa? Sin theta. Berarti kalau saya punya titik X, Y, berarti sama saja dengan titik apa? Cos theta, Cos, sin Sama sin theta. theta. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Tetanya di sini sebesar berapa? 2pi per 3. X, Y berarti sama saja dengan cos 2pi per 3. Di sini sin 2pi per 3. Padahal di sini kita tahu bahwa X-nya itu ada di sini nih. Kalau saya punya di sini 1, kemudian di sini ada Y, sedangkan ini panjang X-nya di sini setengah. Kemudian panjangnya setengah ya. Berarti di sini titik ini berapa? Kalau panjangnya setengah, titik X di sini berapa? Min setengah kan? Kemudian di sini si Y-nya itu akar 3 per 2. Kayak gini, panjang Y-nya. Di sini titiknya adalah akar 3 per 2 Y-nya. Nah, padahal di sini X, Y berarti di sini kan posisinya X-nya berapa? Min setengah. Y-nya berapa? Akar 3 per 2. Sedangkan di sini tadi sama saja dengan cos 2pi per 3, nggak cukup ke bawah sin 2pi per 3 kayak gini. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan. Maka cos 2pi per 3 berdasarkan persamaan ini berapa nilainya? Min setengah. Ya, min setengah. Kemudian sin 2pi per 3 berapa? Akar 3 per 2. Akar 3 per 2. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan nilai tangannya. Tangannya berapa? Tangan tadi sin per Cos. cos. Berarti berapa ini hasilnya? Akar 3 per 2. Minus sekarang 3. Min akar 3. Iya enggak? Nah, seperti itu. Nah, berarti nanti kalau kita ketemu kasus lain, misalnya terminal R-nya ada di kuadran ke-3, maka nanti kita juga bisa mendapatkan nilai sudut tersebut berdasarkan informasi yang ada di sini tadi. Kayak gitu. Nah, ini tadi kita tahu bahwa di kuadran 2, nilainya tadi yang positif siapa? Sin. Kalau kita perlihatkan ke sini tadi, oh saya punya sinnya 2pi per 3 positif. Oh ya, sesuai. Berarti cosnya negatif, tangannya juga negatif. Kayak gitu ya. Nah, dari penurunan sudut istimewa, nilai-nilai sudut istimewa di sini, ketika saya punya sudut istimewa di masing-masing kuadran, nanti untuk sudut istimewa yang lainnya, kita juga bisa mendapatkan nilai sin, cos, serta tangannya. Kalau kita kembangkan nanti juga kita akan mendapatkan yang lebih jauh lagi, yaitu apa? Kosekan, kemudian sekan, kotangen, dan seterusnya gitu ya. Nah, dengan cara yang sama untuk sudut istimewa yang lainnya, maka nanti kita akan mendapatkan tabel ringkasan untuk sudut istimewa. Nah, tabelnya kita ringkas seperti ini ya. Misalnya di sini kita susun tabel-tabel untuk sudut istimewa serta nilainya ya. Misalnya ini dalam degree. Kemudian di sini dalam radian. Kemudian di sini nilai sinnya. Kemudian ini nilai cosnya. Kemudian kita punya nilai tangannya kayak gitu. Nah, sudut istimewa misalnya tadi di tabel yang sebelumnya kita sudah menuliskan min 180, kemudian apalagi tadi? Min 135, min 90, kemudian min 45, 0, kemudian 30, 45, 60,
selanjutnya 90, 120, 135, 150, 180, 270, yang terakhir 360. Gini. Nah, kemudian ini dalam radian apa? Min 180. Min pi, kemudian min 3pi per 4, min pi per 2, yang di sini min pi per 4, 0, pi per 6, pi per 4, pi per 3, kemudian pi per 2, Pi berdua. 2pi per 3, kemudian 3pi per 4, kemudian 5pi per 6, pi, kemudian 3pi per 2, 2pi. Nah, tadi di beberapa contoh yang sudah kita bahas tadi, kita sudah mendapatkan sudut istimewa yang berapa tadi? Yang sebelumnya tadi? Pi per 6 dan pi per 4. Pi per 6 tadi menghasilkan sin theta berapa? Coba, tadi nyatet enggak? 1/2. Ini ya. Selanjutnya, nilai kosnya tadi berapa? 1/2 akar Kemudian, 3. tangannya tadi berapa? 1/3. 1/3. Ini ya. Kemudian untuk pi per 4 tadi kita sudah dapat nilai sinnya berapa tadi? Akar 2 per 2. Akar 2 per 2. Kemudian 1. Kemudian yang terakhir tadi yang kita hitung berapa? 3pi per 4 ya? Setengah akar 2. Ya, setengah akar 2. Kemudian Min setengah akar setengah akar 2. Selanjutnya Min 1. min 1. Nah, kemudian cara tadi kalau kita lakukan untuk sudut istimewa yang lain, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai sin theta, cos theta, tangen theta. Maka nanti dicoba sendiri ya. Nanti hasil akhirnya untuk sudut min 180 itu nilainya akan 0. Cosnya 1, tangannya 0. Kayak gitu ya. Langsung saja saya ringkas di sini. Ini min akar 2 per 2, kemudian ini min akar 2 per 2, 1, kemudian min 1, 0, min 1, 0, kemudian ini tidak terdefinisi. Untuk min pi per 4 itu min akar 2 per 2, akar 2 per 2, kemudian min 1, untuk 0-nya sendiri 0, 1, 0. Kemudian untuk 60-nya akar 3 per 2, kemudian cosnya berapa? Setengah, kemudian tangannya akar 3. Untuk pi per 2 1, 0, tidak terdefinisi. Itu ya. Bukan tahi enggak? Tidak terdefinisi. Kemudian untuk 2pi per 3 akar 3 per 2, kemudian setengah. hati-hati 120 di mana posisinya? Di kuadran 1 atau 2? Nilainya negatif kan? 2. Akar 3. Kayak gini kan ya. Kemudian 150-nya setengah min akar 3 per 2, min akar 3 per 3. Kemudian di sini untuk pi-nya 0, min 1, 0. Kemudian untuk 3pi per 2-nya berapa? Min 1, 0. Tidak terdefinisi. Kemudian untuk 2pi 0, 1, 0. Kayak gitu. Nah, ini adalah tabel nilai sin, cos, tangen untuk beberapa sudut istimewa. Nilainya seperti ini. Nanti kalian harus mengingatnya ya. Ketika nanti kedepannya kita diminta, misalnya ditanya berapakah sudut 5pi per 6 gitu ya, berarti kalian harus ingat. Kalau lupa gimana caranya mengingatnya? Ya berarti harus ngikutin rumus yang tadi. Ini penurunan rumusnya seperti yang tadi sebelumnya kita lakukan kayak gitu.